Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pupuk Kulit Rambutan, Pemanfaatan Kulit Rambutan sebagai Alternatif Pupuk Kompos. Di sini saya sebagai ketua dan ada anggota saya seperti Nanda, Amanah, dan Talia. Untuk pemaparan pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu pukiram? Pukiram adalah produk pupuk kompos yang terbuat dari kulit buah rambutan. Kulit rambutan memiliki manfaat untuk pembuatan pupuk organik cair atau padat, yang banyak memiliki manfaat bagi para petani dan bisa dijadikan sebagai alternatif pupuk dasar. Seiring dengan mulai meningkatnya keinginan masyarakat untuk bercocok tanam di masa pandemi ini, tentunya harus dibutuhkan media pupuk alternatif yang harganya relatif lebih rendah dan lebih aman penggunaannya bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Next. Proposal PKM. Proposal PKM terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, rencana usaha, metode pelaksanaan, dan biaya jadwal kegiatan. Next. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Buah rambutan merupakan buah segar kedua setelah pisang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, yaitu 0,084 kg per orang per minggu menurut BPS pada 2016. Berdasarkan data statistik pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian 2018, produksi rambutan secara nasional pada 2017 sebesar 523.699 ton atau 2,67% dari total buah segar yang ada di Indonesia, dan konsumsi buah rambutan per kapita tahun 2017 sebesar 0,782 kg per kapita per tahun. Di Kalimantan Timur, pohon rambutan varietas lokal banyak ditanam di kebun masyarakat setempat. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat diketahui bahwa diperlukan produk inovatif yang bermanfaat sebagai alternatif pupuk utama, sehingga permasalahan-permasalahan yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prospek bisnis pupuk kulit rambutan agar mempunyai peluang bisnis tinggi. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan limbah kulit rambutan menjadi pupuk yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran pukiram sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Yang ketiga, ada luaran kegiatan. Luaran kegiatan dari usaha ini berupa produk seperti pupuk cair yang berbahan baku kulit rambutan yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, usaha ini juga nanti dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di masa depan. Yang keempat, ada manfaat kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan ini diharapkan mampu, yang pertama, membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengurangi limbah sampah dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan peluang kewirausahaan pada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Yang kelima, meningkatkan nilai jual limbah kulit rambutan. Next. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada kondisi umum lingkungan. Pukiram adalah produk pupuk kompos yang terbuat dari kulit buah rambutan. Kulit rambutan memiliki manfaat untuk pembuatan pupuk organik cair atau padat yang banyak memiliki manfaat bagi para petani dan bisa dijadikan sebagai alternatif pupuk dasar. Yang kedua ada potensi sumber daya dan peluang pasar. Produk ini merupakan produk berkualitas dan harganya relatif lebih rendah dan lebih aman penggunaannya bagi kesehatan lingkungan dan manusia, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakannya.
Produk ini sendiri memiliki keutamaan di mana Pukiram ini sebagai alternatif pupuk kompos yang sangat dibutuhkan oleh petani dan masyarakat. Yang ketiga ada analisis ekonomi usaha, strategi pemasaran yang akan digunakan dalam usaha penjualan Pukiram ini. Yang pertama ada kebijakan harga. Harga yang diberikan kepada pelanggan yaitu sebesar harga produksi dan profit yang ditentukan oleh pemilik. Yang kedua ada kebijakan promosi. Untuk meningkatkan hasil penjualan maka perlu dilakukan promosi. Bentuk promosi yang akan dilakukan diantaranya yaitu dengan menggunakan pamflet, spanduk, dan memperkenalkan produk pada seminar-seminar. Selain itu, upaya ekspansi kami lakukan dengan cara online shop melalui sosial media lainnya, sehingga sasaran pemasaran bukan hanya untuk masyarakat sekitar Jawa Barat, melainkan di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada kebijakan distribusi hasil produksi secara langsung di tempat usaha maupun secara tidak langsung dengan menawarkan kerjasama dengan berbagai toko maupun minimarket. Yang keempat ada gambaran produk. Di sini kami cantumkan desain logo produk dan bungkus produk. Yang keempat, di sini kita akan menghitung break even point. Break even point. Next. Di sini akan menghitung break even point. Break even point adalah menunjukkan pada penjualan unit keberapa bisnis bisa mencapai titik impas atau investasi awal kembali. Diketahui asumsinya dalam 1 bulan, penjualan rata-rata 150 botol per bulan, harga jual produksi 40.000, pendapatan 6 juta, modal awal 5.765.000. Nah, di sini kita akan menghitung perhitungan BEP dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual produksi dikurangi biaya variabel. Nah, di sini total biaya tetap ini terdapat dari gaji pegawai dan sewa tempat. Di sini kita mendapat 3 juta. Seterusnya ada harga jual produk. Di sini kami mengambil harga biaya produknya yaitu dengan 40.000, sedangkan biaya variabelnya di sini kita terdapat dari bahan habis pakai. Di sini bahan habis pakainya totalnya yaitu 3.535.000 dibagi 150 per botol, yaitu jadi 24.000, sehingga hasilnya 187,5 unit akan dibulatkan menjadi 188 unit. Jadi, kita lihat bahwa bisnis akan mencapai titik impasnya pada 188 unit. Selanjutnya, next. Di sini ada payback periode. Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan selama periode produksi sehingga dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dapat kembali. Di sini ada perhitungan payback periode dengan rumus break-even point dibagi jumlah unit per bulan, yaitu tadi kita udah menghitung break-even point-nya yaitu 188, sini jumlah unit per bulannya yaitu 150 per botol, jadi di sini kita bisa lihat bahwa bisnis akan mencapai titik impasnya setelah 1,2 bulan. Terusnya, next. Nah, di sini tadi kita akan menghitung kelayakan usaha di produk Pukiram. Di sini ada rumus dari B per C ratio. Pengertian dari B per C ratio yaitu suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi. Di sini ada rumusnya pendapatan dibagi biaya produksi. Di sini kita pendapatannya 6 juta dan biaya produksinya yaitu 5.765.000 dan hasilnya 1,04. Berdasarkan hasil perhitungan bisa kita lihat bahwa nilai B per C rasio lebih dari 1 sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis Pukiram ini layak untuk dijalankan. Next. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, ramah lingkungan, nama besar dompet duafa, dan dukungan. Itu di bagian strength. Yang kedua ada opportunity. Yang pertama ada potensi, pasar masih sangat luas.
Kedua, kesadaran penggunaan produk ramah lingkungan sudah mulai meningkat. Dan yang ketiga, fluktuasi ketersediaan produk sejenis. Dan yang ketiga ada weakness. Pertama ada bulky atau kuantitas, lalu ada mudah ditiru, sulit dikirim jarak jauh. Dan keempat ada threats. Pertama ada kondisi ekonomi tidak stabil, kedua ketergantungan dengan pupuk anorganik atau industri, dan yang ketiga munculnya pesaing dengan harga lebih murah. Dan di sini ada metode pelaksanaan. Pertama ada teknik pekerjaan, yaitu pertama perencanaan produksi, kedua persiapan produksi, dan ketiga promosi. Tahap kedua ada tahapan pekerjaan. Yang pertama tahap produksi, dan kedua pemasaran. Tahap ketiga adalah pencapaian tujuan program. Oke, di sini bahan-bahan pembuatan pukiram. Yang pertama ada campuran ragi, molase, dan air cucian beras. Yang kedua ada kulit buah rambutan. Yang ketiga ada bak komposter. Yang terakhir ada tumbukan buah kulit rambutan. Next. Moodnya mood. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya adalah daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Rekapitulasi rencana anggaran biaya merupakan penjumlahan total dari seluruh total jumlah harga dari item-item pekerjaan. Nomor jenis pengeluaran biaya. Yang pertama ada pengeluaran yang diperlukan 1.530.000. Yang kedua bahan habis pakai 3.535.000. Yang ketiga perjalanan dalam kota 200.000. Yang keempat itu lain-lain 200.000. Jumlah keseluruhan 5.765.000. Next. Jadwal kegiatan, yang pertama ada persiapan kegiatan perancangan kebutuhan produksi. Bulan pertama, personal penanggung jawab Noval Abdullah. Yang kedua, pengadaan kebutuhan bahan-bahan dan peralatan produksi. Bulan kedua, penanggung jawab Noval Abdullah. Yang ketiga, produksi pukiram. Bulan kedua, penanggung jawab Thalia Suci. Yang keempat, pemasaran produk dan promosi. Bulan kedua, penanggung jawab Nanda Aditra. Yang kelima, evaluasi. Bulan ketiga, penanggung jawab Noval Abdullah. Yang keenam, penyusunan proposal. Bulan ketiga, penanggung jawab Amanah. Yang ketujuh, publikasi dan dokumentasi. Bulan ketiga, penanggung jawab Nanda Aditra. Next. Justifikasi anggaran kegiatan. Daftar rencana penggunaan anggaran yang dibuat dalam bentuk lampiran atau dengan format tabel. Jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan, ada pisau 4 buah, harga satuan 20.000, nilainya 80.000. Bak komposter 4 buah, harga satuannya 320, nilainya 1.280.000. Yang ada selang 2 buah, harga satuannya 20.000, nilainya 40.000. Kemudian ada botol besar 4 buah, harga satuannya 10.000, nilainya 40.000. Kemudian gelas takar 2 buah, harga satuannya 30, nilainya 60.000. Pengaduk atau centong besar 2 buah, harga satuannya 15, nilainya 30.000. Subtotalnya 1.530.000. Next. Yang kedua ada bahan habis pakai. Pertama ada buah rambutan 50 ikat, harga satuan 20, nilainya 1 juta. Kemudian ada ragi 15 pack, harga satuannya 17.000, nilainya 255.000. Kemudian ada molase harga 10 gram, harga satuannya 30.000, nilainya 300.000. Air mineral 15 galon, harga satuannya 15, nilainya 225.000. Kemudian ada air cucian beras
10 liter, harga satuan 20.000, nilainya 120. Kemudian ada botol 150 pieces, harga satuannya 10.000, nilainya 1.500.000. Kemudian ada desain label 150 biji, harga satuannya 1.000, nilainya 150. Kemudian ada poster 2 lembar, harga satuan 10.000, nilainya 20.000. Kemudian ada masker 1 pack, harga satuannya 25.000, nilainya 25.000. Kemudian ada hand sanitizer 2 biji, harga satuannya 30.000, nilainya 60.000. Subtotalnya 3.535.000. Next. Yang ketiga ada perjalanan. Yang pertama transportasi lokal 1 orang dalam 4 minggu itu harga satuannya 50.000, nilainya 200.000, subtotal 200.000. Kemudian keempat keperluan lain. Keperluan lain pertama ada biaya berlangganan internet 60 GB, harga satuannya 300, nilainya 300.000. Kemudian ada biaya pemakaian pulsa 1 bulan, harga satuannya 200.000, nilainya 200.000. Subtotalnya 500.000, jumlah keseluruhannya 5.765.000. Next. Di sini ada Q&A, di mana Q&A ini kita ambil dari sosial media Instagram. Ada pertanyaan dari Nofta. Bagaimana cara mengolah pupuk kulit rambutan? Apa sih yang menjadi keunggulan? Yang pertama, kulit rambutan dihancurkan agar pembusukan berlangsung sempurna. Yang kedua, campurkan bahan organik, kulit rambutan, dan air bersih ke dalam bak komposter. Dengan perbandingan bahan organik, kulit rambutan, air bersih dibanding 2:1, lalu aduk merata. Selanjutnya ada tambahkan ragi, molase, dan air cucian beras. Ragi berfungsi sebagai aktivator yang akan memfermentasikan bahan-bahan organik, sementara air cucian beras dan molase akan menjadi nutrisi baik mikroorganisme pada ragi. Yang keempat, buat lubang di bagian atas, tutup bak komposter, kemudian masukkan selang udara, sehingga satu ujung selang berada di dalam bak dan ujung yang lainnya ada di luar bak. Pastikan tidak ada celah udara antar selang dengan bak komposter. Hubungkan ujung selang di luar bak dengan botol yang diisi air. Ketika fermentasi berjalan dengan baik, maka akan dihasilkan gas karbon dioksida yang ditandai dengan adanya gelembung yang mengalir melalui selang menuju botol air mineral. Selanjutnya terakhir ada diamkan kurang lebih selama 15 hari. Keunggulan dari pupuk Kiram ini adalah bahan-bahan mudah untuk didapatkan. Sekian. Oke, yang kedua di sini ada pertanyaan dari Sheila. Kenapa yang digunakan kulit rambutan? Apa manfaat dari kulit rambutan? Karena kita di sini mengambil sampel di kota yang terkenal dengan buah rambutannya, yaitu di Subang, Jawa Barat, dan ingin membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Subang yang kebanyakan mempunyai kebun rambutan. Banyak manfaat yang dihasilkan oleh pukiran ini. Salah satunya kulit rambutan dapat menambah bahan organik tanah. Next. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rifani. Pukiram itu bagusnya untuk tanaman apa saja? Apa bisa untuk semua tanaman? Jawabannya adalah semua jenis tanaman cocok karena banyak manfaat yang dihasilkan oleh pukiram. Salah satunya kulit rambutan dapat menambah bahan organik tanah sehingga kondisi tanah menjadi baik seperti tekstur maupun strukturnya. Next. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kiki Purnamasari. Target penjualan kalian kemana? Target penjualan kita dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat, khususnya para petani, dan akan dijual ke seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.